mereka memang problemnya kan karena memang tidak punya rumah gitu ya. Tapi saya tidak tahu persis kalau misalnya Bapak tadi udah punya rumah lain, punya rumah anak dan tidak butuh lagi bangun rumah baru. Saya kira apakah kita sampai sejauh itu dalam hal mengaturnya, saya kira enggak gitu. Begitu. Ya, baik, sudah ada lagi penelpon kita terima lagi. Assalamualaikum. Nih kembali Yudi. Oh iya. Oke, gimana Pak Jafar? Lantaran rumah kita ada yang mau ditunggui. Masalahnya rumah anak kita itu tidak ada di sini kan. Jadi kalau kita bangunkan rumah lagi percuma aja. Nah, lantaran nganggur juga jadinya kan. Nah, jadi ini ada rumah anak yang mau ditunggu nih. Kalau maksud kita siapkan ya yang ada ini. Itu masalahnya. Ya. Gitu ya Pak Jafar. Kalau pendapat kita maunya uang dikasih. Uang cashnya aja ya. Jadi memang gini. Jadi Juklak 111 tahun 2009 di situ diatur bahwa rumah rusak berat itu akan dapat 15 juta, yang rusak sedang itu adalah 10 juta. Itu menggunakan dana anggaran pusat. Sementara yang rusak ringan 1 juta menggunakan dana APBD. Nah, dana ini itu merupakan bantuan untuk rumah yang rusak, ya kan? Melalui Pokmas disalurkannya. Nanti Pokmas berdasarkan data yang ada akan memberikan dana dalam bentuk uang itu kepada rumahnya yang rusak berat atau rusak sedang atau rusak ringan. Ketika dana udah nyampe di tangannya, ya terserah yang menerima. Apakah dia mau bangun rumah lagi, kemudian memperbaiki rumah saja atau tidak, itu memang tidak sampai diatur ke sana. Yang jelas sampai di tangannya memang berapa uang. Apakah mau digunakan bangun rumah lagi, apakah untuk perbaikan saja, apakah gimana, yang memang tidak sampai ke situ. Yang jelasnya dana itu diberikan kepada yang rumahnya rusak berat, melalui Pokmas. Iya, baik. Ya, silakan pendengar, kembali kami undang Anda untuk bergabung dalam acara dialog ini di line telepon 0751812878 atau melalui SMS 07517861975. Ya, tadi Pak Sugimi juga mengatakan tim teknis ini itu karena BPBD Sumbar itu belum ada. Nah, sebenarnya itu aturannya itu apakah BPBD dibentuk setelah ada bencana atau sudah ada duluan ya harusnya? Gimana ini? Kalau kita kaji undang-undang dulu. Undang-undang nomor 24 2007. Itu memandatkan undang itu 1 tahun setelah undang-undang ini di seluruh provinsi di Indonesia dan seluruh kabupaten di Indonesia harus membentuk badan penanggulangan bencana daerah, baik tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Karena bencana ini bukan hanya gempa, tetapi juga banjir, ada longsor, ada angin ribut, termasuk juga kelaparan gitu. Jadi sangat banyak namanya yang bencana itu. Nah, kebetulan saja yang di kita ini adalah Sumbar ini sangat rawan dengan bencana, terutama adalah gempa gitu. Nah, dari 2007 yang mestinya dibentuk tahun 2008 sampai hari ini pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sumatera Barat, kecuali Kota Padang, belum punya BMPD. Ini menunjukkan bahwa apakah pemerintahan provinsi dan kabupaten Sumatera Barat tidak memahami bahwa daerah kita ini adalah etalase bencana. Apakah ini juga menunjukkan tidak seriusnya pemerintah? Nah, kalau saya berpikir adalah tidak masalah misalnya, kan kita sudah tahu nih bencana kita tanggal 30 September dulunya. Mestinya melalui sekarang ini sudah dibentuk BMPD. Tapi pertanyaan saya adalah mengapa tetap dipertahankan Sakorlat atau tim-tim teknis tadi, mengapa tidak dibentuk juga BMPD segera sembari untuk melakukan proses penanggulangan bencana gitu. BPBD ini ya. Nah, sekarang seolah-olah diselesaikan dulu semua urusan bencana ini, kemudian baru nanti akan dibentuk BMPBD tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Ya, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita pertanyakan juga kepada tingkat legislatif kita terkait dengan soal pengawasannya, karena tidak ada lembaga yang dibentuk yang merupakan ini adalah amanah undang-undang. Saya khawatir ini nanti berimplikasi terhadap persoalan hukum nanti ini. Ketika yang diakui secara hukum hanyalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tidak ada saklek lagi, tidak ada ini lagi, tidak ada lagi, ternyata ini ada sekarang. Nah, itu yang saya tanyakan tadi, bagaimana pertanggungjawabannya, kelembagaan
pertanggungjawaban terhadap pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran negara gitu. Iya, baik ya Bang Abel ini. DPRD sendiri apakah pernah ini diajak konsultasi oleh pemerintah Sumatera Barat mengenai BPBD ini? Kenapa sampai sekarang udah hampir berapa bulan sejak gempa ini kita belum juga ada BPBD nih, Bang? Jadi pemerintah ngajak DPRD konsultasi itu agak kurang lazim itu. Jadi kita yang minta, kita yang undang mereka datang. Tapi datang. Itu pun, ya seperti yang saya jelaskan tadi, udah 2 kali kayak tadi. Tapi saya melihat ini bukan problem apa. Undang-undang tuh ya jelas mengamanatkan. Cuman memang kita tuh tidak punya apa. Ini paling memilukan nih apa. Di disaster awareness tuh, kesadaran bahwasanya kita ini daerah bencana itu tidak pernah ada. Ini jangankan gempa yang barusan, kita kalau kita belajar sejarah tahun 18 sekian 19 sekian itu kan bencana itu udah berulang-ulang. Sumatera Barat ini pun pernah tsunami gitu ya. Awal abad 20 juga pernah gempa besar segala macam. Mestinya kalau kita ini memang masyarakat terdidik, masyarakat modern, mestinya kita udah siap gitu. Jadi disaster awareness tuh maksudnya bukan hanya kelembagaan. Jadi ada juga kayak di Jepang itu misalnya ada the day of disaster, hari bencana, the week of disaster gitu ya, minggu bencana. Nah, misalnya di Jepang itu gempa tahun berapa itu ya, tahun 26 kalau tidak salah itu, tanggal 30 September pula itu jadi hari bencana. Kemudian gempa di Kobe tahun 95 itu juga menjadi momen penting dalam, jadi seluruh aspek kehidupan masyarakat Jepang itu menempatkan apa istilahnya, pengarus utamaan bencana dalam perencanaan pembangunan gitu. Jadi bencana itu udah memang sesuatu yang udah bagian dari takdir kita, nggak bisa dielakkan, kita nggak bisa lari dari sana. Ya kalau udah menjadi bagian dari kita, dia juga mesti jadi bagian dari pikiran, dari perencanaan, dari pendidikan, kebudayaan segala macam gitu. Tapi ini yang nggak terjadi. Ini saya bukan sejak jadi anggota DPRD aja bertanya soal ini. Sebenarnya ini yang saya sebut tadi anomali, sesuatu yang apa, bagaimana menjelaskannya dalam bahasa Minang, ndak berkeruncingan gitu. Bagarebe TB kita ini gitu. Nggak pernah juga sadar udah dihajar oleh gempa, dihajar oleh bencana. Tapi jangankan dalam bentuk kelembagaan yang kita akan bisa menyiapkannya dengan serius, dalam bentuk berpikir pun belum gitu. Dalam bentuk kesadaran sederhana pun belum. Jadi mestinya kan kayak di Sumatera Barat ini, kita pejabat kita tuh udah sering ke Jepang. Sering sekali ke Jepang gitu. Saya belum pernah gitu ya, entah karena Komisi 4 ini nanti jadi mitra dengan BPBD, entah pernah juga kan ke Jepang, tapi bagi saya tidak terlalu penting itu sebenarnya. Jepang itu di setiap kota